Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lazmillah Warizmi dari Fakultas Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko perbankan syariah. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang dikelola oleh dasar-dasar syariah, baik itu berupa nilai prinsip dan konsep. Kedua, yaitu definisi risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Risiko juga dapat diartikan kemungkinan potensi dapat negatif pada target yang ingin dicapai. Risiko juga dapat sebagai kendala untuk mencapai suatu tujuan. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Dimensi risiko. Dimensi risiko terdiri dari biaya, peluang, potensi rugi atau dampak, hasilnya tidak dapat seperti yang diharapkan, dan ketidakpastian. Ada 10 risiko yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredi, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategi, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan yang terakhir risiko investasi. Apa sih contoh risiko yang dihadapi oleh bank syariah? Selain yang diharapkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki keunikan tersendiri karena mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, pola bagi hasil atau profit sharing yang dilakukan oleh bank syariah menambah kemungkinan pada risiko-risiko lain. Total financial risk, displaced commercial risk. Salah satu contoh risiko bank syariah, risiko terkait dengan pembayaran closing kontrak yang dimaksud dengan analisis risiko pembayaran restrukturisasi kontrak adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sedang memperhatikan risiko yang ada dari pembayaran restrukturisasi kontrak seperti murabaha, ijarah mutahilah bin kamil, salam, dan istisna. Risiko terkait dengan pembiayaan syariah dan restrukturisasi kontrak yang dimaksud dengan analisis risiko terkait dengan pembiayaan adalah mengidentifikasi, menganalisis sehingga keputusan pembiayaan yang adil sudah memperhatikan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis kontrak seperti mudharabah dan musyarakah. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sebagai rangkaian prosedur dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko tertimbul dari kegiatan usaha bank. Implementasi manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko terdiri dari membangun filosofi dan budaya organisasi, membangun komputer manajemen dan menyiapkan sifat bank yang memadai, mengukur dan menyajikan risiko, metodologi risiko, dan pengawasan praktek dan manajemen risiko. Pandangan Islam terhadap risiko dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis merupakan fitrah manusia karena
melakukan bisnis, manusia tidak dapat mengurangi kebutuhan hidupnya. Hasil dari aktivitas bisnis memiliki konsekuensi, yaitu keuntungan atau kerugian. Kaidah yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis. Sanksi yang pertama, al-ghurz bil mukid, yaitu keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Kedua, al-qatrasul bil darmi, pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang diambil. Keuntungan merupakan kompensasi atas kesediaan seseorang yang menanggung kerugian. Islam melarang setiap jenis transaksi yang di dalamnya ketidakseimbangan antara risiko dan keuntungan. Islam melarang setiap jenis transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya kesediaan yang menanggung kerugian. Islam melarang adanya tambahan atau bunga dalam transaksi hutang seperti yang biasa terjadi di bank konvensional. Terakhir, yaitu kesimpulan, risiko bank syariah pada dasarnya adalah sama dengan bank yang lainnya, namun risiko yang dihadapi bank syariah sangatlah kompleks disebabkan adanya sistem yang secara syar'i. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.